Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari IAIN Ponorogo jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Arab. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara memilih media pembelajaran bahasa Arab oleh kelompok kami yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. So, langsung saja inilah dia video presentasi dari kami. Ada 3 hal yang akan kami bahas di sini. Yang pertama, landasan penggunaan media pembelajaran bahasa Arab. Yang kedua, prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran bahasa Arab. Dan yang ketiga, strategi pemanfaatan media pembelajaran bahasa Arab. Di sini Alfambat Rahman, saya dari kelompok 3 akan menerangkan tentang landasan penggunaan media pembelajaran. Yang di sini ada 4. Yang pertama, landasan psikologis. Dengan memperhatikan tingkat kompleksitas dan keunikan proses pembelajaran, maka ketepatan memilih media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh pada hasil belajar siswa. Kajian psikologi mengatakan bahwa pelajaran akan lebih diterima secara konkret daripada konsep abstrak. Dari hasil kajian psikologi tentang proses belajar yang terkait dengan penggunaan media pembelajaran dapat dikemukakan antara lain hal-hal sebagai berikut. A. Belajar adalah proses kompleks yang unik. Dalam mengelola proses pembelajaran harus diusahakan dapat memberikan fasilitas belajar dan harus sesuai dengan perbedaan individu siswa. Yang kedua, yang B, persepsi. Persepsi adalah mengenal sesuatu melalui alat indera. Orang akan memperoleh pengertian dan pemahaman tentang dunia luar dengan jelas jika ia mengalami proses persepsi yang jelas juga. Hal-hal yang memengaruhi kejelasan persepsi antara lain ialah keadaan alat indera, yaitu adanya telinga, mata, hidung, dan lain-lain. Lalu perhatian, minat, dan pengalaman serta kejelasan objek yang diamati. Yang kedua adalah landasan filosofis. Ada pendapat mengatakan dengan digunakannya berbagai media hasil teknologi baru dalam pembelajaran akan berakibat proses pembelajaran kurang manusiawi. Pendapat lain membantah dengan menggunakan teknologi media pembelajaran dan mempunyai banyak pilihan sehingga dapat meningkatkan harkat kemanusiaan dan karakter siswa. Sebenarnya perbedaan pendapat itu tidak perlu muncul. Yang penting bagaimana pandangan guru terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Jika guru menganggap siswa sebagai manusia yang mempunyai karakter dan kemampuan yang berbeda, maka baik menggunakan media hasil teknologi atau tidak, proses pembelajaran tetap dilakukan dengan pendekatan humanisme. Yang ketiga, landasan empiris. Dalam landasan ini menekankan pada pemilihan dan penggunaan media belajar itu berdasar karakteristik orang yang belajar dan medianya. Hal ini disebabkan atas pengalaman yang terjadi pada peserta didik itu bermacam-macam. Ada yang gaya belajarnya visual dan auditif, bahkan ada juga yang audiovisual. Titik dari gaya belajar itulah dapat dipahami dalam pemilihan media belajar. Yang nomor 4, landasan teknologis. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, dan penilaian proses serta sumber belajar. Jadi dalam kaitannya dengan teknologi, media pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi kegiatan belajar dan memiliki tujuan yang
yang dilaksanakan dalam bentuk kesatuan komponen-komponen sistem pembelajaran yang telah disusun dalam fungsi seleksi dan memanfaatkan serta kombinasi sehingga menjadi sistem pembelajaran yang kompleks. Itu saja dari saya. Apabila ada kurangnya yang akan diteruskan penjelasannya oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Alfi Hikmatul Husna akan menjelaskan prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran bahasa Arab. Dalam memilih media pembelajaran, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pengajar. Prinsip pemilihan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada satu media yang paling unggul untuk semua tujuan. Satu media hanya cocok untuk tujuan pembelajaran tertentu, tetapi mungkin tidak cocok untuk yang lain. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa media bukan hanya sekedar alat bantu untuk mengajar saja, tetapi juga bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran. Yang ketiga, media apapun yang digunakan pada dasarnya memiliki tujuan akhir untuk memudahkan siswa dalam belajar, sehingga kemudahan belajar siswa adalah hal yang menjadi acuan utama pemilihan dan penggunaan suatu media pembelajaran. Yang keempat, penggunaan berbagai media dalam satu kegiatan pembelajaran bukan hanya sekedar selingan atau pengisi waktu luang atau hiburan saja, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kelima, pemilihan media dilakukan secara objektif atau didasarkan pada tujuan pembelajaran, bukan didasarkan pada kesenangan pribadi. Yang keenam, penggunaan beberapa media sekaligus akan membingungkan siswa. Penggunaan multimedia bukan berarti menggunakan media yang banyak sekaligus, tetapi media tertentu dipilih untuk tujuan tertentu dan media yang lain dipilih untuk tujuan yang lain pula. Dan yang terakhir, kebaikan dan keburukan media tidak bergantung pada kekonkretan dan keabstrakannya. Media yang konkret wujudnya bukan sukar untuk dipahami karena rumitnya, tetapi media yang abstrak dapat pula memberikan pengertian yang tepat. Selain 7 prinsip di atas tadi, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat guru memilih media untuk pembelajaran yang akan dilaksanakannya. Ada 8. Yang pertama, prinsip efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, prinsip taraf berpikir siswa. Yang ketiga, prinsip interaktivitas media pembelajaran. Yang keempat, ketersediaan media pembelajaran. Yang kelima, kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Dan yang keenam, alokasi waktu. Selanjutnya, fleksibilitas media pembelajaran. Dan yang terakhir adalah keamanan penggunaan pembelajaran. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan tadi, yaitu tentang strategi pemanfaatan media pembelajaran bahasa Arab. Sebelumnya telah banyak alat ataupun media yang dapat digunakan untuk berlangsungnya pembelajaran. Namun, hal yang penting dalam merencanakan pembelajaran dan mengimplementasikan dalam mengajar adalah bagaimana cara menggunakan media pendidikan sebagai suatu sistem yang terintegritas dalam pendidikan, yaitu yang bertujuan agar dapat menyerap informasi, khususnya informasi yang relevan dalam bidang studinya, demi perkembangan lebih lanjut. Strategi pembelajaran terdiri dari 2 kata, yaitu strategi dan pembelajaran. Istilah strategi berasal dari kata benda dan kata kerja. Dalam bahasa Yunani, berasal dari kata benda yang artinya memimpin, sebagai kata kerja yang berarti merencanakan. Jadi, kesimpulannya, strategi adalah suatu pola yang direncanakan atau ditetapkan secara sengaja dalam sebuah pembelajaran. Definisi pembelajaran yaitu upaya atau usaha pendidik untuk membantu peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar. Siapa saja dapat
dapat terlibat dalam pembelajaran ini, dengan harapan peserta didik dapat melakukan pembelajaran bersama atau tatap muka, atau dalam artian tidak sendiri. Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran hakikatnya adalah terwujud dalam bentuk tindakan. Yang dimaksud, ketika pembelajaran itu peserta didik dan pendidik bertemu dalam satu situasi. Jadi peserta didik di situ tidak merasa sendiri. Ada pendamping, yaitu yang dinamakan dengan pendidik atau guru. Dalam memanfaatkan media pembelajaran tentu saja membutuhkan sebuah strategi. Dalam prakteknya, pemanfaatan media dalam situasi kelas dan pola pemanfaatan media. Nah, kedua pola tersebut dapat dijelaskan, yaitu yang pertama, pola pemanfaatan media dalam situasi kelas. Pemanfaatan media dalam situasi kelas yaitu penggunaannya dipadukan dengan proses belajar mengajar bahasa Arab khususnya. Dalam merencanakan pemanfaatan harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu tujuan, materi pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Jadi sebelumnya media pembelajaran itu harus diimbangi dengan 3 unsur ini ya. Lalu yang kedua yaitu pola pemanfaatan media di luar situasi. Yang tadi yang pertama pemanfaatan media dalam situasi kelas. Dalam arti lain, pembelajaran bahasa Arab yang membutuhkan media seperti audiovisual, video, perekam suara, listening, dan lain sebagainya, agar mereka dapat meresapi pembelajaran bahasa Arab dengan media yang ada. Yang kedua yaitu pola pemanfaatan media di luar situasi kelas. Ada beberapa macam, yaitu pemanfaatan secara bebas, terkontrol, dan kelompok. Pemanfaatan media secara bebas adalah media yang digunakan tanpa dikontrol dan tanpa pengawasan. Jadi secara lain bebas, ya benar-benar bebas, free. Dapat dikatakan pemakaian dengan kebutuhan masing-masing. Seperti contoh, kaset bahasa Arab dan pemanfaatan program siaran radio menggunakan bahasa Arab. Fungsinya untuk apa? Kita bayangkan penggunaan kaset. Penggunaan kaset itu bermacam-macam. Contohnya kaset bahasa Arab. Di sisi lain, kaset bahasa Arab itu bisa digunakan untuk listening, untuk mengetahui wawasan yang lebih luas terkait dengan percakapan, mungkin istima, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan siaran radio yang menggunakan bahasa Arab. Sebaliknya, kelas yang terkontrol adalah media yang digunakan diatur secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini pendidik harus memperhatikan dan memilih dalam menggunakan media untuk pembelajaran, yaitu manfaat dan kegunaan media, situasi dan lingkungan peserta didik, yang terakhir metode yang digunakan oleh pengajar. Mungkin cukup itu untuk penjelasan strategi, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.